kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa saja isi dari e-book yang berjudul Studi Al-Quran karya Muhammad Yasir dan Ade Jamarudin. Nah, pada e-book kali ini tuh terdapat 4 bab, di mana saya akan menjelaskan bab 1 terlebih dahulu, yaitu Al-Quran dan persoalannya, yang terdiri dari 7 subbab. Subbab yang pertama atau yang A adalah pengertian Al-Quran. Nah, dalam e-book kali ini pengertian Al-Quran tuh secara etimologi Al-Quran tuh berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda abstrak masdar dari kata qoro'ah yaura Qur'anan yang berarti tuh bacaan. Nah, sedangkan menurut istilah terminologi, para ulama tuh berbeda pendapat dalam memberikan definisi sesuai dengan segi pandangan dan keahlian masing-masing. Nah, definisi Al-Quran yang dikemukakan para ahli itu ada yang dari Jalaluddin Al-Suyuti, ada Ali Al-Sabuni, Asyik, sama Al-Qudari Bek. Nah, kemudian subbab yang kedua adalah nama-nama lain Al-Quran. Nah, nama-nama lain Al-Quran dalam ibu kali ini tuh menjelaskan bahwa Allah tuh kayak menyebutkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan berbagai nama. Di antara nama-nama Al-Quran yang paling populer di kalangan umat Islam tuh ada Alkitab yang berarti tertulis atau yang dituliskan. Terus Al-Furqan memisahkan atau membedakan, itu artinya. Terus Al-Zikir artinya peringatan, Al-Tanzil artinya diturunkan, Ar-Ruh artinya jiwa, dan lain sebagainya. Nah, sekalipun demikian, di antara penamaan itu yang paling populer itu tuh Al-Quran atau Alkitab. Kemudian subbab yang C itu adalah garis-garis besar kandungan Al-Quran. Nah, pada e-book ini tuh diceritakan kayak betapapun pintarnya manusia itu dan tingginya ilmu pengetahuan mereka, tinggi pengetahuan kita ini, namun kita itu tidak sanggup menjangkau seluruh isi dan kandungan wahyu Allah tersebut. Tetapi ada beberapa pokok saja yang dapat dijangkau mengenai kandungan Al-Quran, yaitu kayak pertama keimanan atau tauhid, terus yang kedua itu ajaran tentang ibadah, ketiga itu hukum dan peraturan, dan yang keempat tuh wa'ad atau janji dalam bentuk harapan hukum dan peraturan. Dan yang ketiga tuh ada wa'ad. Wa'ad itu artinya kayak janji dalam bentuk harapan yang diberikan Allah kepada orang-orang soleh. Kemudian ada wa'id, itu artinya janji dalam bentuk ancaman yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang yang ingkar. Nah, kelima riwayat itu tuh atau cerita-cerita mengenai perjuangan yang dialami oleh para nabi dan rasulnya dan juga bangsa-bangsa terdahulu. Keenam, dasar ilmu pengetahuan. Nah, subbab yang keempat atau yang D itu ada segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Nah, secara umum mukjizat itu tuh suatu hal atau perbuatan yang sangat luar biasa gitu. Intinya di luar kemampuan manusia pada umumnya. Kemudian kita lanjut ke bab yang kedua yang berjudul sejarah turunnya Al-Quran, yang dimana terdapat 4 subbab dalam bab kedua ini. Nah, subbab yang pertama itu tuh pengertian turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril, dan penurunan Al-Quran sendiri itu kan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus gitu. Asy-Syabi menyebutkan bahwa Al-Quran turun pertama kali pada malam Qadar di bulan Ramadan. Kemudian subbab yang kedua itu cara-cara turunnya Al-Quran. Nah, ada 2 cara penyampaian Al-Quran yang dialami Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama tuh Rasul tidak melihat malaikat Jibril secara langsung. Jadi tuh kayak beliau tuh mendengarkan suara seperti lonceng yang kuat hingga mempengaruhi kesadaran, lalu suara itu tuh kayak berhenti,
Nah, beliau tuh kayak langsung memahami dan menghafal wahyu yang disampaikan. Nah, kemudian cara yang kedua itu malaikat Jibril, dia tuh datang langsung ke Nabi Muhammad berupa seorang laki-laki agar dapat dilihat dan didengar secara langsung. Wujud malaikat Jibril itu tuh tidak benar-benar berubah, hanya menampakkan diri dalam bentuk manusia. Dia tuh kayak biar memudahkan Nabi Muhammad menerima wahyu. Kemudian sebab yang ketiga itu ayat yang pertama dan terakhir turun. Nah, dalam riwayat Muslim, ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra Bismi Rabbika. Nah, tetapi surah yang pertama kali diturunkan secara lengkap dan setelah terhentinya wahyu ialah Ya Ayuhan Mudasyir. Sedangkan ayat yang terakhir turun ialah surat Al-Baqarah ayat 281. Kemudian sebab yang keempat yaitu hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, secara umum itu tuh untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad selaku pembawa dan menjamin kebaikan bacaan. Di samping juga memudahkan kayak Nabi Muhammad itu untuk menghafal, dan hikmah lainnya tuh kayak seperti pertama kayak menguatkan dan mempertahankan tekad Nabi Muhammad. Kedua, dia tuh kayak memudahkan kaum muslim yang sewaktu itu tuh buta huruf. Terus dari itu kayak Al-Quran tuh diturunkan secara berangsur-angsur. Oke, kita lanjut pada bab yang ketiga, yaitu sejarah pengumpulan Al-Quran. Nah, dalam bab ketiga ini tuh terdapat 5 subbab, yang dimana subbab A itu pengertian pengumpulan Al-Quran. Nah, pengertian pengumpulan Al-Quran ini terbagi menjadi 2, yaitu pengumpulan secara hafalan dan pengumpulan secara tulisan yang dilakukan secara tertulis. Kemudian sebab yang B adalah pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, di mana pada masa Nabi ini hafalan itu berjalan sangat baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan diikuti para sahabatnya. Dengan demikian secara penulisan yang dilakukan oleh sahabat pilihan atas perintah Nabi Muhammad itu juga berjalan sangat baik. Nah, terus sebab yang C itu pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Nah, pada masa Abu Bakar ini terjadi peristiwa tragis yang membuat para penghafal itu gugur. Nah, yang kemudian Umar mengajukan untuk melaksanakan pengumpulan Al-Quran dalam bentuk pembukuan, hingga akhirnya Zaid bin Tasbih berhasil menghimpun catatan-catatan yang berserakan ke dalam satu naskah yang kemudian disebut dengan Mushaf Al-Quran. Nah, kemudian subbab yang keempat atau yang D itu penggadaan Al-Quran pada masa Utsman. Nah, pada masa Utsman ini penyebaran Islam itu tuh bertambah luas ke berbagai kota dan daerah. Kondisi terjadi masalah perbedaan bunyi huruf dan bacaan. Nah, untuk mengatasi kondisi ini, Khalifah itu mengumpulkan para sahabat dan cendekiawan untuk bermusyawarah. Nah, di dalam musyawarah mereka sependapat Amirul Mukmin itu tuh kayak menyalin dan memproduksi mushaf, kemudian mengirim ke berbagai daerah dan kota dan memerintahkan orang-orang tuh membakar mushaf yang lain. Nah, terus sebab yang kelima atau yang E itu penyempurnaan tulisan Mushaf Utsman. Nah, penulisan Al-Quran itu tuh belum diberi tanda-tanda perbedaan huruf kayak berupa titik-titik. Nah, pada masa ada Mushaf Fresh Utsman yang berjalan. Nah, pada tahap mula difokuskan membuat tanda fathah, kasroh, dhamma, dan saknah. Akan tetapi awalnya penambahan ini telah ditentang oleh
sebagian kaum, karena takut tuh nanti berlawanan dengan prinsip kemurnian Al-Quran. Kemudian kita lanjut pada bab yang terakhir atau yang keempat, yaitu yang berjudul Asbabun Nuzul Al-Quran, yang terdiri dari 9 subbab, dimana subbab yang A itu adalah pengertian Asbabul Nuzul. Nah, Asbabul Nuzul tuh merupakan salah satu cabang ulumul Quran yang khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam hal tertentu. Secara bahasa, Asbabul Nuzul tuh berarti sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, ayat-ayat yang turun tuh kayak berhubungan dengan masalah-masalah. Nah, sebab yang kedua itu cara mengetahui Asbabul Nuzul. Nah, cara mengetahui Asbabul Nuzul tuh dengan melalui riwayat yang sahih dari sahabat Nabi yang menyaksikan langsung peristiwa turunnya ayat tersebut. Nah, itu kayak menjadi dasar karena mereka tuh kayak pihak paling tahu gitu kondisi dalam waktu turunnya Al-Quran. Yang ketiga atau yang kecil itu betapa riwayat mengenai asbabul nuzul suatu ayat. Nah, melalui riwayat sani, penafsiran dapat memahami konteks mengapa ayat itu turun. Para sahabat hidup bersama Nabi adalah sumber utama riwayat tersebut, karena mereka kayak menyaksikan secara langsung turunnya wahyu. Oleh karena itu, mengetahui tentang riwayat tidak hanya memberitahu atau kayak memahami ayat tersebut gitu, tetapi juga kayak memperlihatkan bagaimana Al-Quran itu menjawab persoalan. Nah, sebab yang keempat atau yang D itu banyaknya nuzul dengan satu sebab. Nah, dalam sejarah turunnya wahyu, kadang satu sebab tuh melatar belakangi turunnya beberapa ayat, dan kadang pula satu ayat tuh turun karena beberapa sebab. Nah, hal ini tuh kayak menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran tuh turun sesuai kebutuhan dan keadaan pada masa itu atau pada waktu itu. Nah, kemudian sebab yang kelima yaitu faidah mengetahui asbabul nuzul. Nah, mengetahui asbabul nuzul ini tuh kayak sangat membantu dalam memahami isi Al-Quran. Dengan mengetahui seseorang tuh kayak bisa memahami makna ayat dengan benar dan mengetahui latar belakang hukumnya. Kemudian yang ke-6 atau yang F tuh hukum lafaz dan kekhususan sebab. Nah, terkadang tuh ayat turun karena sebab tertentu kan, tetapi lafaz bersifat tuh umum dan berlaku untuk semua orang. Nah, kaidah yang digunakan adalah pelajaran diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Nah, artinya tuh walaupun ayat diturunkan karena peristiwa tertentu, isi dan hukumnya tuh kayak tetap berlaku untuk seluruh umat yang mengalami kejadian serupa. Nah, terus yang ke-7 atau yang G itu pengertian Makkiyah dan Madinah. Nah, kemudian yang G itu tuh pengertian Makkiyah dan Madinah. Nah, secara nisbiyah atau berasal dari kata-kata Makkah dan Madinah. Nah, surat-surat Makkiyah yaitu tuh surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan surat-surat Madaniyah yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah sampai turunnya ayat yang terakhir. Nah, kemudian sebab yang H itu ciri-ciri dan perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, surat Makkiyah tuh kayak memiliki ciri-ciri antara lain surat yang terdapat di dalamnya ayat sajadah, surat yang di dalamnya tuh terdapat lafal kala, surat yang di dalamnya tuh terdapat kalimat ya ayyuhannas, kecuali surat Al-Hajj. Nah, surat yang di dalamnya terdapat kisah para nabi kecuali Al-Baqarah, dan surat yang di dalamnya terdapat kisah Adam dan iblis kecuali Al-Baqarah, surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, sedangkan ciri-ciri Madaniyah yaitu surat yang di dalamnya terdapat izin perang, terdapat hukum mat, hukum faraid,
hukum sipil, hukum sosial, dan hukum antar negara. Terdapat uraian kaum munafik kecuali Al-Ankabut dan bantahan terhadap ahli kitab. Nah, kemudian yang I atau sebab yang terakhir itu faedah mengetahui makia dan madaniyah. Jadi tuh kayak mengetahui tentang makia dan madaniyah tuh mempunyai beberapa faedah. Nah, di antara lain tuh ada yang pertama, dia tuh kayak dijadikan alat bantu dalam menafsir ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang kedua itu kayak dia tuh kayak meresapi gaya bahasa yang digunakan Al-Quran dan memanfaatkannya ke dalam metode berdakwah menuju jalan Allah. Terus yang ketiga itu tuh kayak mengetahui sejarah Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, demikian mungkin sedikit informasi yang terdapat dalam e-book yang telah saya rangkum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.